Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin. Baiklah pemirsa Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak lepas dan tak henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama dalam acara Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam. Alhamdulillah acara ini terselenggara berkat kerjasama BKMT Kabupaten Manokwari dan juga RRI Manokwari. Alhamdulillah, insya Allah pagi ini kita akan membahas tema peringatan Maulid Nabi SAW oleh Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Amiruddin Sabil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik pemirsa Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam, pagi ini kita tidak sendiri di studio ini. Alhamdulillah sudah hadir ibu-ibu cantik, ibu-ibu solihah dari pengajian Anissa Sanggeng, Umul Jannah, dan Ahsanul Hidayah. Assalamualaikum bunda-bunda. Alhamdulillah, sehat bunda? Alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan basmalah kita semua selalu diberikan rahmat dan inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk menambah keberkahan pada acara pagi hari ini, kita akan lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, itu surah Al-Ahzab ayat 21 sampai 22 yang akan dibacakan oleh Nona Selvi Nuraini dan Sari Tilawah oleh Ibu Harnawati. Kepada Ibu kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa tasliman
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Amiruddin Sabil, kita dengarkan dulu sholawat dari tim Rebana kepada grup Rebana. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
لكم من الذنب وغفر الذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله. Alhamdulillah, bagus sekali. Terima kasih Bunda-bunda. Mudah-mudahan apa yang sudah dinyanyikan oleh Bunda-bunda semua sholawat pada pagi hari ini, kita kelak diakui dan mendapatkan syafaat dari Nabi Baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di studio dan dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema peringatan Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Amiruddin Sabil. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa hataman nabiyyin. Wa qala aidan wa ma Muhammadun illa rasul qad halat min qablihir rusul apa imma ta'au kutilan kalabtum ala akabikum pada bala yadurrullahu say'an wa sayajzillahu sakirin. Wa qala aidan Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Wa qila sahabati Rasulullah man aba ya Rasul? Qila man atani dahalal jannah wa man asani fahuwa aba. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu, pengurus dan anggota dan seluruh pimpinan majelis ta'lim dan anggota yang ada di studio pada pagi hari ini dan seluruh pendengar yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan perkenan dan izinnya sehingga kita dapat melaksanakan acara ini, mudah-mudahan mempunyai manfaat dan juga bisa menambah wawasan, menambah keimanan, ketakwaan, menambah ilmu pengetahuan kita sehingga dia akan lebih bermanfaat untuk memperbaiki jati diri kita masing-masing. Oleh karena itu saya selaku pembawa hikmah atau peringatan Maulid ini berterima kasih kepada panitia terlebih melalui majelis taklim yang dikomandoi oleh BKMT. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena saya bisa diundang untuk bisa memberikan sekilas pintas tentang Rasulullah dan ajarannya kepada kita semua. Para pendengar yang ada di studio dan ada atau dimanapun berada yang saya muliakan. Di dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 40 Allah berfirman,
Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa hataman nabiyyin. Para pendengar yang terhormat, saya perlu menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran satu-satunya nabi yang disebut namanya sekaligus dengan jabatannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Quran ada 4 nama Muhammad yang sekaligus dilengkapi dengan jabatan. Dan tidak ada nabi yang lain. Apa dasar daripada ayat yang akan kami sampaikan itu? Pertama yang sudah kami sampaikan tadi di surah Al-Ahzab ayat 40. Tiadalah Muhammad itu dia merupakan ayah atau bapak seorang laki-laki di antara kamu sekalian. Tapi dia adalah Rasul utusan Allah, wa hataman nabiyyin, dan dia adalah Nabi yang terakhir, penutup kurun kenabian dan kerasulan, tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Ini penjelasan dan keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, bahwa Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Kemudian perlu diketahui bahwa kehadiran Muhammad SAW di muka bumi ini adalah merupakan rencana atau dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dilahirkan di hari Senin 12 Rabiul Awal. Dia juga nanti berhijrah dengan hari Senin 12 Rabiul Awal dan wafatnya juga hari Senin 12 Rabiul Awal. Sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan hari Jumat, turun ke bumi di hari Jumat, dia meninggal juga di hari Jumat, bahkan hari kiamat pun akan terjadi pada hari Jumat. Para pendengar yang terhormat, itu pemahaman kita yang pertama bahwa Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Yang kedua, nama dan jabatannya adalah wa ma Muhammadun illa Rasul. Namanya sudah ada, jabatannya Rasul juga sudah ada. Kada halat min qablihir rusul. Sungguh telah diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah beberapa bilangan Rasul. Nabi 124.000. Nabi dan Rasul 313, yang ada di dalam Al-Quran 25 nama, sedangkan yang ulil asmi ada 5 orang. Itulah yang paling utama dari seluruh Nabi. Oleh karena itu termasuk di dalamnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ini ayat tadi? Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Wallazina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Siapa yang bersama dia, kata Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Fatih ayat 28 itu, ciri orang yang dikatakan umat Muhammad itu adalah asyiddau alal kuffar, mencegah kemungkaran. Yang kedua cirinya adalah ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Rasa silaturahmi, uhuwa islamiyah, toleransi, kerukunan itu bisa dijalin mulai dari rumah tangga dengan tetangga dan sesama majelis ta'lim sekalipun. Itu ciri umat Muhammad itu adalah ruhama'u bainahum. Apalagi ciri yang ketiga, tarahum ruka'an sujjadan. Engkau melihat mereka itu ruku sujud, dia ahli ibadah. Apakah itu ibadah wajib, apakah ibadah sunnatnya, dia adalah ahli ibadah. Itu yang kategorikan sebagai ciri-ciri umat Muhammad yang diakui oleh Muhammad dan akan mendapatkan syafaat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarahum ruka'an sujjadan. Mereka kau lihat dalam keadaan ruku dan sujud. Untuk apa kita ruku? Untuk apa kita sujud? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Untuk mencari fadilah, keutamaan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat. Kenapa kita sejahtera? Para pendengar yang terhormat, baik yang ada di studio dan ada di rumah, karena kita selalu berkomunikasi dengan Allah. Pikiran kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang. Oleh karena itu, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat mencegah dari permusuhan. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan dia ahli salat tapi dia punya musuh, dia tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan itu ayat ciri-ciri umat Muhammad.
yaitu yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nanti baik di dunia maupun dia nanti kalau dia sudah meninggal dunia akan terdapat ciri-ciri pada dirinya, yaitu ada tanda-tanda sujud pada wajahnya. Tanda sujud itu adalah memang dia sering sujud, tetapi yang dimaksud tanda-tanda sujud ini adalah satunya kata dengan perbuatan. Ramah, sifatnya baik, lembut kata-katanya, tidak menyakiti hati orang lain. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Kemudian nama Muhammad yang ketiga, saudara-saudara pendengar, khususnya ibu-ibu yang saleh yang ada di studio dan seluruh pendengar dimanapun berada. Yang ketiga adalah wa ma Muhammadun illa rasul. Tiadalah Muhammad itu dia adalah seorang rasul. Meskipun dia telah mengirim beberapa bilangan rasul yang seperti kami sudah sampaikan tadi. Lalu Allah memberikan kita satu ketegasan. Apakah dia nanti mati atau dia terbunuh? Lalu kalian akan berpaling menjadi orang yang murtad? Kata Allah, kalau ada orang yang sudah dalam keadaan Islam, lalu dia berpaling menjadi murtad atau dia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, fala yadurrullahu syai'an, dia tidak akan berikan mudarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berikan mudarat sedikit pun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang akan mengalami penyiksaan itu adalah terhadap diri mereka sendiri. Karena dia lari dari kebenaran, dia berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Fala yadurullahu syai'an wa sayajzillahu syakirin. Dan hendaklah mereka itu selalu mengingat kepada Allah, selalu berkomunikasi dengan Allah, selalu berzikir kepada Allah sehingga pikirannya, hatinya menjadi tenang. Kemudian yang keempat, nama Muhammad disebut di dalam surat Muhammad ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nazzala ala Muhammad, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beriman apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Mereka baca Al-Quran, mereka amalkan Al-Quran, mereka juga senantiasa melakukan penghafalan terhadap Al-Quran, karena Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin mempunyai teman di dalam kubur nanti setelah dia meninggal dunia, maka banyaklah untuk membacakan Al-Quran, karena dia akan bersama dengan engkau di dalam kuburmu. Para pendengar di studio dan saudara-saudara yang ada di luar sana yang mendengarkan siaran ini. Kemudian selanjutnya sebagai kesimpulan. Yang pertama kesimpulannya adalah tadi sudah dibacakan oleh karya kita bahwa Muhammad SAW itu adalah merupakan suri toladan yang baik. Barang siapa yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Muhammad SAW sebelum terlahir atau datang di bumi ini, itu kurang lebih 500 tahun. 500 tahun namanya sudah dikumandangkan, sudah disampaikan oleh Allah kepada umat manusia di planet bumi ini. Dan itu disampaikan Allah dalam Al-Quran, wa iskala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaihi wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Ini penyampaian Nabi Isa kepada umat manusia, khususnya Bani Israel, bahwa akan datang sesudahku nanti ini adalah seorang nabi penutup yang bernama Ahmad. Orang yang banyak dipuji orang yang banyak dikenang orang yang banyak disebut namanya. Dan nama yang tidak pernah selesai disebut selama 1 hari 1 malam atau 24 jam setiap perjalanan waktu itu adalah nama Allah dan nama Muhammad. Tidak pernah selesai. Itulah sebabnya ada perbedaan waktu. Kadang-kala kita sudah selesai sholat di sini disambung dengan Indonesia Tengah. Selesai di Indonesia Tengah disambung dengan Indonesia Barat. Dan seterusnya.
Nama Muhammad, nama Allah tidak pernah habis disebut sampai 24 jam selama 1 hari semalam, sepanjang masa. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, para pendengar yang terhormat khususnya di studio dan pendengar di rumah yang saya muliakan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita sekalian satu ingatan, bahwa kita sudah diberi pembekalan oleh Rasulullah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dia sampaikan kepada Rasulullah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ar uiddatil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Alhamdulillah para ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim ini, apakah itu Majelis Ta'lim Al-Humairah, apakah itu dari BKMT dan lain-lain sebagainya, dia telah melibatkan dirinya untuk mengejar, untuk mendapatkan kemaslahatan akhirat. Karena apa? Ingin mendapatkan ilmu pengetahuan yang bisa memberi jalan dia mengingat kepada Allah dan Rasulnya, mengingat kepada kematian, mengingat kepada dunia, dan mengingat kepada akhirat. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah. Ya. Kemudian selanjutnya, wa jannatun arduhas samawati wal ar, bersegeralah kamu mempersiapkan dirimu masuk dalam surga Allah yang seluas bumi dengan langit. Begitu hebatnya surga, luasnya surga itu. Untuk siapa ini surga? Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad darra. Orang-orang yang melenjakan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang menyantuni. Orang-orang yang bisa memahami keadaan orang lain. Membantu orang fakir miskin, orang-orang yang melarat, orang-orang yang terlunta, orang-orang yang sengsara. Ini yang dimaksud tanda-tanda orang yang bertakwa. Karena dia tidak ingin mewah sendiri, di samping di kiri kanannya ada orang yang menderita. Jadi itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wal kadiminal ghaid. Orang yang bertakwa itu kata Allah adalah orang yang menahan amarahnya. Orang yang tidak suka marah. Orang yang tidak suka berselisih. Baik dalam rumah tangganya sendiri dengan suami istrinya, dengan tetangganya, dengan sesama organisasinya, dengan sesama majelis taklim. Tidak ada bombe-bombe di sini. Yang ada itu adalah silaturahmi, keramahan, kelembutan bahasanya, kefasihan dia bertutur sapa. Itu yang dimaksud oleh tadi itu. Di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah kepada kita sekalian. Wal qadiminal ghaid, menahan amarah. Apalagi yang ketiga ciri-ciri yang bertakwa, wal afina anin nas, suka memaafkan antara sesama. La tusagir haddaka linnas, jangan palingkan mukamu, jangan ada kebencian darimu dari orang lain. Apalagi dengan keluarga sendiri, dengan saudara sendiri. Ini Allah memberikan kita ini pedoman-pedoman kehidupan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afina anin nas, saling memaafkan sesama. Apa yang terakhir? Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Termasuk majelis taklim yang melakukan pengajian di pagi hari ini di studio kita yang kita cintai. Kemudian kesimpulan yang ketiga, para pendengar baik di studio maupun yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kesimpulan yang ketiga adalah wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah. Tuntutlah apa yang telah diberikan Allah kepadamu untuk kepentingan kehidupan di akhirat. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah Nabi yang ternar sedunia. Dia tidak meninggalkan intan berlian. Dia tidak meninggalkan istana. Tapi ya dia tinggalkan taraktu fikum amrain. Dia tinggalkan kamu dua warisan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati rasuli. Oleh karena itu, jangan kita ini berselisih karena sesuatu yang kita perselisihkan itu barang atau apapun
yang kita tidak akan bawa mati. Tapi yang kita harus upayakan kita selama di sini ini, kata tadi ini, wabtagi fi ma atakallahu darul akhir. Tuntutlah apa yang diberikan Allah kepadamu untuk kepentingan kehidupan di alam akhirat. Akhirat duluan, bukan dunia. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan juga melupakan apa-apa yang kau butuhkan, apa yang kau inginkan di atas dunia. Waksin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. La tabghil fasadi fil ar, jangan memperbuat bencana di muka bumi. Jangan ada huru-hara, jangan ada kebencian, jangan ada saling silang sengketa, jangan ada saling marah-memarahi. Tapi yang ada adalah uswatun hasanah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah panutan kita. Kemudian para pendengar yang terhormat, kesimpulan yang keempat adalah inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min sambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'mata 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sungguhnya kunci kemenangan itu sudah ada sama kamu sekalian. Sudah ada sama kita. Kita mau masuk surga sudah ada. Kita mau bahagia di dunia juga sudah ada. Sudah ada kunci-kuncinya. Ada jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada jalannya. Kecuali orang yang malas. Kecuali orang yang tidak mau menerima kebenaran. Apa yang dikatakan Allah tadi? Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu sekalian kunci kemenangan. Apa kemenangan yang kita dapatkan dari Allah? Liyaghfira lakallahu ma taqaddam min sambik wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu bahkan yang akan datang sekalipun. Ini Pak, keuntungan ibu-ibu. Bapaknya hanya satu. Wa yutimma ni'mata 'alaika, Allah memberikan nikmat kamu dengan limpahan yang banyak. Wa yahdiyaka, dan berikan petunjuk kepada kamu sekalian. Ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi kita ini kalau mau masuk neraka ini keterlaluan. Terlalu kalau ada umat Muhammad masuk neraka, keterlaluan. Kemudian ibu sekalian yang saya hormati, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda. Dia mengatakan begini, Atani Jibril. Dia ketemu Jibril itu Muhammad ini 27.000 kali ketemu. Muhammad dengan Jibril. Atani Jibril, ya Muhammad, isma' sikta fa innaka maitun, ihbib ma' sikta fa innaka mufarikun bi, wa'mal ma sikta fa innaka majriyun bi. Tolong di apa namanya ini? Dicamkan ini, disadap ini. Rasulullah bersabda, saya didatangi malaikat Jibril. Dan dia berwasiat. Ada 3 wasiatnya. Dia katakan begini, ya Muhammad, isma' sikta fa innaka maitun. Hiduplah kamu sesuka hatimu, karena di balik dari kehidupan ini, kematian pasti datang menjemputmu. Kau suka atau tidak? Kau suka atau tidak? Dia akan datang. Dan itu tiba-tiba. Oleh karena itu kita harus belajar tanda-tanda kematian. Nanti dalam penutup saya kasih tanda-tanda kematian. Jangan sampai ada orang mati husnul khatimah padahal matinya terserak-serak. Hitam putih matanya. Tidak akan selamat orang seperti ini kalau dia dalam sakaratul maut. Yang selamat itu dia sambil napasnya keluar pelan-pelan, ubun-ubun dia goyang, napas rohnya keluar, la ilaha illallah Muhammad pada akhir hayatnya. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dahlal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hidupnya, dia adalah penghuni surga. Ini orang mati tidak bilang apa-apa, hanya hosa-hosa, dia bilang husnul khatimah. Kasihan itu. Tidak mengerti tentang kematian. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan dan pendengar di rumah yang saya cintai. Di dalam wasiat malaikat Jibril tadi dia katakan, isma' sikta fa innaka maitun.
Hiduplah sesuka hatimu karena dibalik dari kehidupan kamu ini kematian pasti menjemputmu. Itulah sebabnya Nabi mengatakan begini, umatku yang paling cerdas di muka bumi ini adalah umatku yang tidak pernah melupakan tentang kematian. Dia selalu ingat mati sepanjang dia mau tidur kah, dia mau langkah, dia pasti ingat mati. Itu orang cerdas itu namanya. Yang kedua, wasiat beliau, ihbib maqsikta fa innaka mufariqun bi. Cintailah saja apa kau inginkan di dunia ini. Mau rumah yang mewah, mau kendaraan yang kau bisa silih berganti kau pakai, mau intan berlian, mau emas sekian banyak, berapa kilo, mau perhiasan dalam rumah perabot rupamu, kayak orang-orang sudah mempunyai istana yang mewah. Apa kata malaikat Jibril? Ibi maqsikta fa innaka mufariqun bi. Cintailah apa saja yang kau inginkan di dunia ini, karena apa yang kau cintai itu kau akan pasti berpisah dengan dia. Pasti. Kau cinta dengan istrimu, kau cinta dengan suamimu, kau cinta dengan anakmu, kau akan berpisah dengan dia. Dan hanya orang-orang yang imannya baik yang akan kembali dikumpulkan oleh Allah nanti pada alam akhirat. Kemudian wasiat yang ketiga, i'mal ma sikta fa innaka majriyun bi. Beramallah kamu dengan sebanyak-banyak amal. Salatmu banyak, puasamu Senin Kamis, bersedekah banyak, karena amal yang kau lakukan itu akan terpulang kepada dirimu sendiri. Bukan kepada siapa-siapa, kepada kita sendiri. Jadi ingat wasiat malaikat Jibril, kematian, kemudian yang kecintaan, ketiga amal. Ya. Isma sikta fa innaka maitu. Hiduplah sesuka hatimu, di balik kehidupan kamu kematian pasti datang. Ihbib ma sikta fa innaka mufariqun bi. Saya ulang. Cintailah apa saja kau inginkan di dunia ini, karena apa yang kau cintai itu kau akan pasti berpisah dengan dia. Wa amal ma sikta fa innaka majriyun bi. Beramallah kamu dengan sebanyak-banyak amal, dan amalmu itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Hadirin yang saya muliakan, saya mau kasih kesimpulan terakhir. Sesudah ada titipan nanti. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ghasyiyah, tolong nanti ibu-ibu majelis taklim ini kalau kembali ke rumahmu baca itu. Mengerikan itu. Mengerikan. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu satu peristiwa yang dahsyat? Pasti orang bilang, sudah ya Allah. Tsunami, gunung meletus, angin putih beliung, banjir bandang, dan seterusnya. Bukan itu dibilang Allah, bukan. Apa itu? Wujuhu yaumisin hasya. Wajah manusia pada waktu itu dalam keadaan durjana, hina di hadapan Allah. Kenapa dia durjana, hina? Celaka, amilatun nasibah, amalnya tidak ada. Amalnya ditolak. Dia memberi tapi dia ungkap di belakang. Oleh karena itu kalau beramal harus dengan keikhlasan. Amilatun. Bagaimana kalau amal orang tidak diterima oleh Allah? Tidak ada. Taslanaran hamiyah tuska min ainin aniyah. Dilemparkan ke dalam neraka hawiyah. Tuska min ainin aniyah, diberi minum daripada air api yang mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dari, tidak ada makanan yang lain kecuali kayu-kayu api yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', kalau diminum minuman itu bukan menghilangkan kehausan, tambah minum tambah haus, dan tidak ada makanan yang lain kecuali kayu-kayu api yang berduri. Kalau dimakan makanan itu bukan menghilangkan kelaparan, tambah makan tambah tersiksa. Kayu-kayu yang berduri, la yusminu wa la yughni min ju'. Sebaliknya, ini majelis taklim ini. Wujuhi yaumisin naimah, wajah manusia pada waktu itu mukanya berseri-seri. Kenapa dia berseri-seri? Karena dia namanya seri. Bukan. Dia bahagia sekali. Tidak ada kelelahan. Tidak ada. Lisahir, amalnya diterima. Diterima dia punya amal. Terus bagaimana Ustadz kalau amalnya diterima? Fi jannatin aliyah.
ditempatkan di surga yang paling tinggi. La tasma'u fiha lagya. Di dalam surga tidak ada lagi kata-kata yang tidak senonoh. Tidak ada lagi orang sakit di dalam surga. Tidak ada rumah sakit. Tidak ada WC. Di WC tidak ada lagi di surga, tidak ada. Tidak ada orang buang air kecil, besar, sedang, tidak ada. Itu hebatnya, makanya dicari di sini. Ahli hikmah mengatakan, ad-dunya sidikun liman sadakaha. Dunia ini adalah satu perkampungan kebenaran bagi orang yang mau mencari kebenaran. Wadarun najali man fahama anha. Dunia ini adalah satu perkampungan keselamatan bagi orang yang mau mencari keselamatan. Wadarul ghina tasawwada minha. Dunia ini adalah satu perkampungan serba ada bagi orang yang ingin memahami liku-likunya. Dunia ini serba ada, tapi itu serba ada yang dinikmati seluruh makhluk yang melata, yang merangkai, yang berjalan. Itu hanya 1% kekayaan Tuhan di muka bumi ini. Antara bumi dengan langit. 1%. Yang 99% itu yang kita tuju. Sehingga di alam akhirat tidak ada petani. Tidak ada pegawai. Tidak ada pedagang. Tidak ada nelayan. Tidak ada. Tidak ada lagi orang-orang yang rentenir. Tidak ada. Semua tinggal menerima balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya lanjutkan. Wujuhu yawmisin na'imah. Wajah manusia itu mukanya berseri-seri. Di sehari-hari akan namanya di fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha lagya. Tidak ada lagi kata-kata yang tidak senonoh. Tidak ada lagi orang yang susah. Tidak ada mengeluh. Tidak ada yang bilang saya capek. Tidak ada yang bilang saya lapar. Tidak ada. Tidak ada yang bilang bau. Tidak ada. Tidak ada yang bilang bau sakul. Tidak ada. Semua harum. Apalagi laki-laki. Wih, 7 bidadari. Bidadari tidak pernah kentut. Itu Bu, hebatnya kita ini. Jalan surga yang tinggi. Nah, itulah soalnya pernah ada orang tua datang sama Nabi. Ya Rasulullah, saya ini ahli ibadah ya Rasul. Datang ke rumahnya. Saya tidak pernah lepas sholat. Di masjid berjamaah ya Rasul. Saya puasa, Senin Kamis. Saya sudah haji berulang-ulang. Saya berumrah ulang-ulang. Saya suka bersedekah. Saya baik dengan tetangga. Lalu dia bilang sama Nabi. Ya Rasul, apakah ada orang seperti saya di dalam surga? Apa kata Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Ahli ibadah ini. Ini ibu yang datang ini umurnya 60 tahun. Tidak ada Bu. Tidak ada seperti ibu. Ibadah aku iya baik. Tapi tidak ada seperti ibu. Dia menangis itu ibu. Dia keluar. Ikut temu sahabat. Di masa terakhir ya Ummi. Kenapa aku menangis? Saya bilang saya anak harat min baitil Rasulullah Muhammad SAW. Asila ilaik. Saya bertanya sama dia. Pi muskilah pi. Ada muskilah sama diri saya tentang diri saya. Bahasa saja ahli ibadah. Saya ini begini-begini. Lalu orang tua ini diberi penjelasan oleh sahabat Nabi. Dibawa kembali. Mari kita kembali kepada Nabi. Ibu ini salah tanggap ini. Akhirnya dia ulang. Kenapa ibu datang lagi? Dia bilang ini sahabat yang panggil saya. Belum mengerti ibu yang saya bilang. Bilang saya tidak mengerti. Ibu ini sudah buram penglihatannya. Ibu ini sudah ubanan. Ibu ini sudah keriput. Ibu ini tinggal 2 giginya. Di dalam surga tidak ada orang ubanan. Tidak ada orang buta. Tidak ada orang sumbing. Tidak ada orang keriput. Tidak ada. Semuanya bagus. Sebaya semua. Wujuhu yaumi sinnaim yang disapi jannatin. La tasma'u fiha lagya. Baru itu ibu itu mengerti, baru dia peluk Nabi. Terima kasih kalau begitu. Jadi saya nanti cantik. Kau cantik nanti. Gigimu menjadi lengkap kembali. Pipimu pau dilayang, alismu bagi taji ayam. Undoe. Sekalian saya hormati dan seterusnya ini ayat. Oleh karena itu saya mau tutup ini dengan saya berikan untuk kenang-kenangan ibu. Ya. Tanda-tanda mati. Takut. 100 hari sebelum mati kalau ada sama dirimu, tidak usah kebanyak apa. Tinggal tafakur saja ibadah, kasih bagus, berdoa, bertobat. Tidak usah banyak cerita. Gila, mau mati maka saya kurang tinggal ini. Tidak usah. Tinggal 100 hari, itu keadaan kamu dalam keadaan menggigil yang belum pernah kurasakan selama hidup. Menggigil.
sampai dia punya gigi itu kayak gergaji, menggigit. Itu 100 hari lagi. Takut? Tidak usah takut. Mau takut mau lari, mau kemana? Ilaina tasabun, kata Allah, mau kemana kamu? Yang kedua, 40 hari lagi mau meninggal. Ajal mau datang 40 hari lagi. Apa yang terjadi? Jantungmu berdenyut-denyut keras sekali. Sampai kau kayak hosa. 40 hari lagi. Hati-hati kau. Kemudian yang ketiga, tinggal 7 hari. 7 hari, ini orang kena sakit, dia tidak bisa makan. Dia bisa lagi dia makan. Sekalinya muncul, 2 hari kemudian muncul, dia mau makan. Dia mau makan. Apa saja dia bisa makan. Dia cari makan. Tinggal 7 hari. Kemudian tinggal 3 hari. 3 hari ini, hati-hati kau berwasiat memang mau kau. Kasih tahu itu suamimu. Kalau bapak mau kawin, kau cari orang yang saleh, orang majelis taklim sudah. Toh, apa itu ibu sekalian? Di sini sudah goyang. Kalau ada goyang di samping mata kirimu ini, antara keningmu, tinggal 3 hari. Terus tinggal 1 hari. Kalau 1 hari jam kau kasih makan nih, jam. Tidak usah kau kasih makan. Kenapa? Kalau kau kasih makan lagi dia, nanti kalau dia meninggal, karena itu tidak sampai lagi asar besok. Itu kalau dicuci orang banyak najis yang keluar, kotoran. Makanya orang jijik. Jadi jami kasih makan. Begitu Bu. Ada 5 ciri-ciri kematian. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan sama ibu sekalian. Dan saya mau tanya, apakah ada manfaatnya apa yang saya sampaikan sama ibu majelis taklim ini? Apakah ada manfaatnya sekali lagi? Kalau ada manfaatnya, renungkan, amalkan, dakwakan sampai di rumah. Kalau perlu suami kasih tahu. Di sini kok saya kasih tahu ke tanda mati dulu. Supaya jangan terlalu banyak berkeliaran ke sana kemari. Hadirin, inilah yang saya dapat sampaikan khususnya seluruh peserta majelis taklim yang ada di studio dan pendengar yang ada di mana saja mendengarkan siaran ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Teriring doa semoga seluruh yang mendengarkan siaran ini, baik di studio maupun yang ada di luar studio atau pendengar yang terhormat, Allah memberikan perlindungan, bimbingan, kekuatan lahir batin, sehat rohani, sehat jasmani, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dan dia rukun dalam rumah tangganya, dijauhkan Allah dari segala mara bahaya, sehingga dia akan husnul khatimah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai titipan kedua, nanti pada waktu ibu sujud di terakhir, ada 3 yang jangan angkat kepalamu sebelum 3 ini kau sampaikan kepada Allah. Allahumma as'alukal husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha. Ya musabbit qulub sabbit qabil adirik. Sekian, lebih kurang saya mohon maaf atas perhatian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan sedikit ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz kepada kita semua, kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mempelajari untuk diri kita dan juga keluarga kita, paling utama untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Baiklah ibu-ibu, kita akan masuk pada acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan untuk 2 orang untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Asti Nurmaya, Ketua Majelis Taklim Ahsanul Hidayah. Dari 5 kesimpulan yang telah disampaikan tadi, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bahwa Majelis Taklim adalah tempat kita berkumpul untuk menimba ilmu agama yang bermanfaat pastinya untuk kita. Yang tujuannya adalah menjadi ibu-ibu
atau wanita-wanita yang kelak dirindukan oleh surga. Amin. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan wanita yang sudah banyak ilmu agamanya yang diperoleh, bahkan sudah masuk kategori solehah, namun masih suka menggunjing dan menyebar keburukan orang lain, lagi sombong dan congkak dengan segala apa yang dimiliki karena dia adalah orang berempunya. Demikian Ustadz. Ibu-ibu majelis taklim istri yang saya hormati dan pendengar di rumah, pertanyaan ada. Dia sudah aktif di majelis taklim, sudah banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi dia tidak merubah sifat karakternya, sombong, angku, congkak, iri hati, dengki dan sebagainya. Sekalian yang saya hormati, kalau ada orang yang punya sifat seperti ini namanya sifat yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Inna nafsul ammarah, inna nafsu bisu. Jadi nafsu itu bisa menimbulkan kemarahan, bisa juga menimbulkan dosa. Dosa itu kalau dia memandang enteng orang lain, sombong terhadap orang lain, meremehkan orang lain, bahkan menindas orang lain, tidak akan diterima ibadahnya. Insya Allah tidak akan diterima. Kenapa tadi? Inna salata tanha anil paksai wal mungkar. Salat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu menindas orang, meremehkan orang, sombong terhadap orang, memakan puji kalau dia sudah ini punya ini, dan itu tidak akan diterima. Yang kedua yang tidak diterima juga ibadahnya itu adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Putus silaturahmi kau ibadah tidak akan diterima karena dia bertentangan dengan sholatmu. Yang ketiga apalagi? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ridallahu ridal walidainin wa sahtullahu sahtul walidain. Keredaan Allah itu bisa diberikan kepada orang yang diredai oleh kedua orang tuanya. Kutukan siksaan Allah akan ada bagi orang yang melukai dan membenci orang tuanya. Nah, itu. Jadi ini tidak sesuai dengan ibadahnya. Nah, kemudian yang berikut, jawabannya panjang ini kayaknya. Itu kita perpendek saja. Saya kasih contoh. Di surah Wailul likulli humazatil lumazatinil lazi jama'a malan wa addada. Neraka wail bagi setiap orang pencela dan penghina sombong. Neraka wail. Siapa mereka? Allazi jama'a malan wa addada, orang-orang yang mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya. Yaksabu anna malahu akhlada, dia menyangka kekayaannya itu akan mengekalkan hidupnya. Tidak. Kalla la yumbasanna fil hutama, tidak sekali-kali dia akan kelemparkan ke dalam neraka hutama. Wa ma adraka mal hutama, tahukah kamu apakah neraka hutama itu? Narullahil munkada, api Allah yang bernyala-nyala. Allati tattaliu alal afida, yang membakar hatinya. Jadi itu api kayak boleh dimasukkan dalam dadahnya, dalam hatinya, remuk itu dia punya hati. Kenapa? Jelek hatinya sama orang lain. Lalu apalagi berikutnya sisa Allah untuk dia? Mereka akan digantung pada tiang yang memanjang. Apa itu? Dipanggang. Dipanggang kok. Belum di blender ini, masih dipanggang kok. Jadi begitu. Itu saja singkatnya dulu. Oleh karena itu majelis ta'lim itu, majelis artinya kita duduk. Ta'lim itu cari ilmu. Belajar. Jadi ilmu yang kita dapatkan tadi itu kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi saya pernah diundang di di Pertamina Jakarta. Diundang dengan acara seperti ini. Alhamdulillah. Pertanyaan juga bebas. Saya pernah diundang di di Metro, Polda Metro Jakarta. Ini kita bicara seperti ini. Oleh karena itu saya ulangi lagi, sholat yang baik itu adalah satunya kata dengan perbuatan. Dalam sholat, alangkah indahnya kalau umpamanya masjid jauh, kita sholat di rumah, jamaah di rumah, ada istri, ada suami, ada anak, ada mertua, ada menantu. Aduh, selesai itu baru salam-salaman. Tidak ada apa-apa lagi. Itulah rumah tangga sejahtera.
Saya kira itu. Ya, siapa lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kardiana dari Majelis Taklim Ahsanul Hidayah, yang kami ingin bertanya pada kesimpulan yang keempat adalah kuncinya kemenangan. Ya. Disampaikan Allah akan mempunyai dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Pertanyaan kami yaitu, dengan umat Nabi Muhammad hingga akhir hayatnya berada dalam dosa seperti pemabuk dan penjudi. Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Sebelum saya jawab, saya pernah membawa haji. Saya pernah membawa haji orang pemabuk. Baru di dunia saja dia sudah tidak bisa. Dia minta dicarikan pisau. Pisau itu supaya dia bisa membunuh dirinya. Dan dia bisa tahan. Itu dia di lantai 5. Kemudian dia punya perut ini sudah kayak tambur keluar. Kalau kita pegang begini kaget. Kenapa? Karena terlalu panas. Teriaknya tiap malam kayak anjing menggonggong tiap malam. Dikasih ujian di sana bagi pemabuk. Luar biasa. Terus apa yang terjadi setelah dialami itu? Saya panggil Syekh. Ya Syekh, indi jamaah min Indonesia. Merit albatun kabir ya Syekh. Saya bilang ada jamaah yang sakit. Dia punya perut besar. Israbul hamar di Indonesia. Dia tukang minum. Weh, dia bilang tidak. La kabulin, amal la kabulin. Amalnya tidak diterima. Terus apa solusinya ini Yosef? Dia harus bertobat. Saya tanya itu Bapak, mau bertobat ke Pak? Kalau mau bertobat ke ini ini tidak bisa dokter mau obati ini, tidak bisa. Ini penyakit begini dokter rumah sakit tidak bisa tanggung, tidak bisa apa-apa kecuali dengan tobat. Maukah? Betul Ki mau tobat? Bilang maukah? Apa cirinya Ki mau tobat? Saya mau bangun masjid di depan rumahku, tanahku masih luas. Betul itu Pak Haji? Betul. Nah, dia bilang dia mau bangun masjid. Al-Asnadul Masjid ila Indonesia, Isa Raja Pil, di Makkah atau Madinah. Dia sudah mau tobat. Dibacakan dia ikuti bahasanya bahwa saya mau tobat, dia tidak akan mengulangi lagi apa yang terjadi. Waktu dia mau kira-kira 1 jam sesudah minuman tadi ini dikasih sama 1 jam kemudian dia buang air. Mulai dari lantai 1 sampai lantai 17 itu, hotel itu hanya bau bir. Allah tidak suka. Apalagi kalau orang mati dalam keadaan mabuk, mati kafir. Mati kafir itu. Walaupun dia sebagai muslim. Kenapa? La dinun liman la akla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Jadi kan hilang akal ini orang ini. Maki-maki orang, lempar orang, pukul orang. Itu apa namanya tadi ini? Yang kedua, contoh yang kedua lagi. Saya pernah bawa lagi jemaah yang dia pakai naik haji itu uang atas nama anak yatim piatu. Jadi rumahnya itu atas nama yatim piatu, naik haji yatim. Apa yang terjadi di sana? Saya setelah dia masuk di dokter, bukan pasiennya atau yang sakit ini mau sembuh, bukan. Malah dia menambah penyakit, dokternya yang pingsan. Kenapa pingsan itu dokter? Karena itu dia tidak mengeluarkan lagi kotoran ke bawah, tapi semua lari naik. Baru busuknya, semua naik. Saya punya pakaian yang kena dengan dia punya muntahan itu. 1 minggu serendam tidak bisa hilang baunya. Atas nama, jadi memakan barang haram. Anak yatim di atas namakan pada dia yang pakai. Mengerikan. Minta dibunuh, ada pisau dia bawa. Saya gaji. Tidak ada orang. Solusinya apa lagi? Dia setelah selesai mengalami itu diobati, saya bawa ke Syekh lagi. Karena tidak ada orang yang bisa bahasa Arab. Saya bawa ke Syekh. Saya bilang, saya mau tapi seluruh yang atas nama anak yatim tadi itu dia kembalikan. Rumahnya dikembalikan ke yatim, mobilnya ke anak yatim, semua yang dia tempat ini, semua. Kemudian dia bertobat apa yang dia pakai naik haji ini.
Nah, saya kasih tahu begitu, itu jamaah itu ternyata dia mau. Saya akan kembalikan semuanya. Alhamdulillah, dia bisa kembali ke Indonesia. Jadi tobat memang kok di waktumu masih hidup. Karena keselamatan itu hanya di dunia dicari, bukan di kuburan. Kau bisa selamat di kuburan kalau amalmu banyak. Kau baik dengan orang, tapi kalau jahat kau ada utangmu kau pergi. Itu bahayanya. Jadi saya ulangi kembali. Ciri-ciri kita ini tadi, ada sebuah salawat Nabi, Bu. Saya mau kasih tahu. Kalau dihafal itu di tiap hari Jumat sesudah sholat asar, baca 80 kali, maka dosamu selama kurang lebih dari 80 tahun itu diampuni oleh Allah. Saya bacakan. Kalau ada yang mau rekam silakan rekam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abduka wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Baca 80 kali di hari Jumat sesudah salat asar. Insya Allah dosamu 80 tahun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau hanya 30 tahun. Rutin tiap hari Jumat. Oke? Itulah penutup dari semuanya. Karena ini kita peringati Maulid Nabi, maka saya sampaikan pamungkasnya Nabi, baca salawat. Banyak baca salawat termasuk yang tadi ini di hari Jumat. Saya kira itu Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang bertanya bisa jelas ya Ibu ya, sudah paham ya untuk jawabannya. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Ustadz apa yang sudah disampaikan dan juga ibu-ibu yang sudah bertanya sudah mendapatkan jawaban dari Pak Ustadz. Baiklah ibu-ibu. Alhamdulillah, baiklah ibu-ibu pendengar setia RRI Manokwari yang dimanapun berada, jikalau senang dengan program Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam di channel YouTube RRI Net Manokwari bisa like, share, dan subscribe. Mungkin ada yang mau bertanya bisa masuk di kolom komentar. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dengan segala kerangkaian tadi dalam kegiatan kita pagi hari ini agar menambah keberkahan di dalamnya. Sebelum Pak Ustadz membawakan doa untuk kita dengarkan dulu sholawat dari tim Rebana kepada ibu-ibu kami. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآلة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, terima kasih pada ibu-ibu tim Rebana, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah ibu-ibu, kita sampailah pada penghujung acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang, kita meminta kepada Pak Ustadz memohon keikhlasan untuk memimpin doa untuk kita semua. Para ibu-ibu salihah yang ada di studio dan pendengar yang berada dimanapun, mari kita aminkan doa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala macam penyakit. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kulli hal. Hamdan yu'afi ni'ama yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adim sultanik. Allahumma ghfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara wa limasayihina ustazina wa umaraina wa ulamaina wa ummatina wa ahlina, khususan majlis ta'lim seluruh Manokwari. Ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa liman aksana ilaina ausana bid-du'a wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Allahumma tawil umurana ya Allah, wasih jasadana wa sabbit imanana waqsin a'malana wa wasi' arsakana wa ilal khairi karribna wa min syarri abaidana wa qadi hawaiji min kawaiji dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma abtalana abwabal barakah wa abwabal rizki wa abwaban nikmah wa abwabas salama wa abwabal khair wa abwabas sihha wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabul hidayah wa abwabul jannati ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warina ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana hab lana min aswajina wa surriyatana qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamis sayiat wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tuballighul ghayati min jamil khairi fil hayati ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratin ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wa afindal hisab. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami semua yang hadir pada saat ini mengadakan tangan kami ke hadirat untuk berdoa. Berikanlah kami ya Allah kekuatan lahir batin, sehat rohani, sehat jasmani. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tiada tiri dan selubung buat Engkau ya Allah untuk mendengarkan tutur sapa kami. Di dalam saduran puji menyebut namamu yang agung lagi maha kuasa dan maha perkasa. Padamu lah qadar terpampang, padamu lah hukum segala problema. Mungkin dalam hidup kami terjadi kehilapan, kesalahan dan dosa-dosa. Oleh karena itu ya Allah ampunilah segala kehilapan, kesalahan dan dosa-dosa kami. Dosa-dosa kepada kedua orang tua kami, dengan tetangga kami, dengan sesama kami. Kami mohon ya Allah, dengan ada majelis taklim ini kami dapat mempererat tali ukhuwah Islamiyah,
persatuan dan kesatuan, serta dapat mempererat tali silaturahmi di antara kami, sehingga rasa persatuan dan kebersamaan dapat terjamin, khususnya di kota Manokwari. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masih banyak hal-hal yang kami sampaikan dan pohonkan kepadamu, tetapi Allah telah mengetahui isi hati kami lahir dan batin. Oleh karena itu, ya Allah, santunilah kami, kasihanilah kami, tolonglah kami, berikanlah kami kehidupan di dunia dan kehidupan yang baik, sejahtera, selamat, sentosa, abadi selama-lamanya. Hindarkan kami dari siksaan api neraka. Rabbana dalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Warhamna innaka antamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Asisi, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Tuhan, beberapa saat lagi kami akan berpisah. Oleh karena itu kami mohon ya Allah, kalau kami di sini kami katakan talakai nabil marhama wa tabaraka nabi salam. Kami bertemu di sini dengan penuh keramahan dan silaturahmi, dan selamatkanlah kami ya Allah pada saat kami nanti berpisah sampai di tujuan kami masing-masing. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih pada Pak Ustadz. Baiklah ibu-ibu semua yang ada di studio RRI Manokwari dan juga pendengar setia yang di luar sana, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk semua baik kru di RRI Manokwari dan juga ibu-ibu semua yang sudah hadir di studio RRI. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita beranjak dari tempat ini, kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan istighfar 3 kali serta kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semua dari saya sebagai pemandu acara pada pagi hari ini. Mungkin banyak kesalahan, karena sesungguhnya kesalahan adalah milik saya pribadi, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi pada lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk pendengar setia RRI yang di luar sana, jika menyenang program dari RRI Net Manokwari ini, Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam, bisa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.